alim ulamanya cabul, hukumannya bukan cuman seperti rakyat jelata, ditobel. Apalagi dia menggunakan gelar alim ulama buat bercabul. Ya, ada 8 santri sampai hamil, pendeta melakukan pelecehan sosial terhadap jemaatnya sendiri. Itu hukumannya harus lebih berat daripada orang biasa. Jadi undang-undang pelindungan ulama yang dicetuskan oleh PKS CS itu undang-undang geblek, ya, ide dari ideologi geblek. Ini kan nyerangnya saya kan, ini Romo paling goblok yang pernah saya ketemuin ini ya. Mungkin dia pedofil juga, jangan-jangan si Romo Beni ini kan. Kok dia bisa berkata MUI ini ada kebaikan dari MUI? Mana ada kebaikan dari MUI ya? Mana ada nih si PGI juga sama ya, ketakutan ya ketika dibilang katanya rumor PGI ingin MUI dibuat, langsung ketakutan mereka. Kan bangsat biadab ini orang-orang PGI ini kan. Dia ini bukan hamba Tuhan, hamba setan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mendapat kabar undang-undang anti kekerasan terhadap wanita dan undang-undang perlindungan ulama. Ya, sangat ironik sekali ketika diminta ada undang-undang perlindungan ulama, seakan-akan ulama ini tidak pernah salah. Nah, itulah ajaran dalam Islam. Ulama, Nabi nggak pernah salah. Itu ajaran yang paling bodoh di dunia ini. Nabi itu bisa salah karena dia manusia. Ya, Nabi itu bisa salah karena dia manusia. Ulama itu apalagi tempatnya salah. Makanya Tuhan Yesus mengutuki alim ulama. Ya, si ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu dikutukin karena itu tempatnya salah. Alim ulama itu nanti yang paling banyak masuk neraka itu. Ya. Karena alim ulama itu tahu banyak tapi tidak melakukannya. Makanya jangan dilindungin. Justru kalau ada tindakan kriminal dari para alim ulama dan dia mengaku sebagai alim ulama, maka hakim harus memberikan hukuman lebih berat daripada rakyat jelata. Itu yang benar. Ya, karena barang siapa tahu banyak, dia akan dituntut banyak. Kalau alim ulamanya cabul, hukumannya bukan cuman seperti rakyat jelata, ditobel. Apalagi dia menggunakan gelar alim ulama buat bercabul. Ya, ada 8 santri sampai hamil, pendeta melakukan pelecehan sosial terhadap jemaatnya sendiri. Itu hukumannya harus lebih berat daripada orang biasa. Karena ketika orang awam punya sedikit kesempatan melakukan tindakan itu, para pendeta, para alim ulama ini diberi kesempatan banyak. Orang percaya sama dia, anaknya dititipin, digelayangin, diobok-obok sama si alim ulama ini, baik itu ustadz maupun itu pendeta. Ya, baik itu romo. Jadi hukumannya harus lebih berat. Begitu ya. Jadi undang-undang perlindungan ulama yang dicetuskan oleh PKS CS itu undang-undang geblek, ya, ide dari ideologi geblek, ya. Jadi saudara, kalau ada orang-orang yang berusaha melindungi ulamanya dari tindakan kriminal, dia adalah orang-orang geblek, orang-orang sinting. Itulah penganut agama syahwat, ya. Itulah penganut agama syahwat. Dan Anda sedang menipu jemaatmu, Anda sedang menipu umatmu. Termasuk ada hari ini PKS menolak ya untuk menyetujui draft undang-undang anti kekerasan terhadap wanita. Karena memang dalam Islam diizinkan pukullah istrimu. Ya, kalau di Kristen nggak boleh kamu pukul istrimu, kamu bisa nggak diberkati, kamu nanti doamu nggak dijawab. Serius ya, ada beda sekali ya, An-Nisa itu ya, surat An-Nisa 34 itu, pukullah istrimu. Kalau di Alkitab nggak boleh. Ya, surat Petrus mengatakan kasihilah istrimu. Itulah teman pewaris supaya doamu jangan terhalang. Ya, itu beda banget ya. Undang-undangnya nggak bisa disahkan, nggak bisa. Ya, lagi ruwet ini sekarang. Tetapi seperti biasa,
Ya, kaum nasionalis biasanya kalah kalau sudah dilobi sama PKS. Berkhianat, kaum nasionalis ini yang suka berkhianat. Ya, undang-undang ulama ini. Oh, ngeri ya. Ngeri kalau ada undang pelindungan ulama, benar kali Soy. Kalau ada undang-undang pelindungan ulama ini ngeri sekali. Makin cabul, makin edan. Ya, Anda semua ya dicabulin gara-gara dia cabul. Oh, sorry, ulama, Allahu Akbar. Ya, asyhadu anna la 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 la, Muhammad la 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 la. Oh, langsung cerita begitu. Wah, yang penting ulama pokoknya suci, maha mulia. Kentutmu itu, gundulmu peang. Ya, jangan sampai ya. Jangan sampai itu. Nah, jangan sampai Anda melindungi orang yang sudah ngerti untuk berbuat jahat. Wah, itu bahaya sekali ya. Itu bahaya sekali. Dan ini yang harus kita suarakan ya kepada pemerintah. Bahwa ulama itu nggak perlu dilindungi. Kalau dia memang berasal dari Tuhan, biarlah Tuhan yang melindungi dia. Iya dong. Kalau enggak ajaran dia tai semua, kentut semua. Kalau memang berasal dari Tuhan, biar Tuhan yang lindungin dia. Bukan jemaat yang lindungin dia. Goblok tuh jemaatnya itu. Kalau mau ngelindungin ulamanya. Jemaat goblok. Ya, hanya jemaat goblok yang mau melindungi ulamanya. Yang mau juga melindungi pendetanya. Kalau memang pendeta itu dari Tuhan, biarlah Tuhan yang melindungi dia. Begitu dong. Tuhan Yesus contohnya. Ya, waktu muridnya itu mau pasang badan buat bela Tuhan Yesus, bilang, sarungkan pedangmu. Nggak boleh. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Kamu kira aku tidak bisa memerintahkan 12 pasukan malaikat dari surga? Harusnya pendeta-pendeta kalau kamu benar, kirimkan dong 12 pasukan malaikat dari surga buat melindungi dirimu. Para ulama, kalau kamu merasa benar, ya suruh dong Jibril datang. Ya buraknya naik burak, ya Anda mau ditangkap polisi, naik burak, ya harusnya begitu. Ya, tapi kan nyatanya enggak, artinya kan agamamu bohong. Berarti kan agamamu tipu daya semua. Ya kan? Apalagi agamamu dipakai buat menghamili santri-santrimu. Dengan alasan nanti dapat pahala. Pahalu, bukan pahala. Serem ya. Serem. Ya, serem. Ya, serem. Maka dari itu, undang-undang pelindungan ulama ini harus di-cancel. Dan orang yang mengusulkannya ini harus dicurigai. Bahwa dia akan mendirikan khilafah. Walaupun itu yang dimaksud adalah termasuk para pendeta. Ya, saya nggak urusan. Nggak boleh. Ya, pendeta, apalagi kalau pendeta merangkap politikus, macam pengacara si KC, wah itu laknat biadab itu. Itu pasti iblis itu. Pendeta yang merangkap pengacara, merangkap politikus itu hanya iblis. Ya, hanya iblis. Wah, itu kita mesti ini ya, mesti kita hindari. Nah, kita akan, saya mau tampilkan ininya ya, beritanya ya. Saya mau tampilkan beritanya terlebih dahulu. Ya, jadi satu keanehan ya, kalau misalnya kemudian PGI mengatakan MUI, bukan PGI ya, Romo Beni ya, mengatakan MUI itu jangan dibubarkan, ini kan Romo goblok ini. Ini saya baru tahu ini Romo goblok yang minta ampun ini ya. Teman-teman saya yang Romo-Romo nggak ada yang segoblok Romo Beni ya. Ini udah jelas-jelasan MUI ini tuh menghancurkan NKRI. Ya bukan betul. Saya, malah Romo Beni kan nyerangnya saya kan. Ini Romo paling goblok ini yang pernah saya ketemuin ini ya. Mungkin dia pedofil juga, jangan-jangan si Romo Beni ini kan. Kok dia bisa berkata MUI ini ada kebaikan dari MUI? Mana ada kebaikan dari MUI ya? Mana ada nih si PGI juga sama ya, ketakutan ya ketika dibilang katanya rumor PGI ingin MUI dibuat, langsung ketakutan mereka. Kan bangsat biadab ini orang-orang PGI ini kan. Makanya jangan-jangan PGI-nya sudah mualaf, sudah jadi Islam semua. Makanya nanti Indonesia bubar 2024 ya gara-gara Romo Beni sama gara-gara PGI ini. Karena mendukung khilafah si Romo Beni sama si PGI ini. Ini kan hamba Tuhan biadab ini kan, Romo Beni sama PGI sama si Gomar ini kan. Justru itu aneh. Ya kenapa mereka takut sama MUI? Si Romo Beni, ya kan? Udah jelas-jelas berarti dia tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia takut. Mengapa dia kompromi dengan ketidakbenaran? Udah jelas MUI ini semua orangnya, tapi si Romo Beni kan mau kompromi kan? Artinya dia ini bukan hamba Tuhan, hamba setan. Mungkin si Romo Beni ini hamba iblis.
mungkin mendapat saluran dana dari MUI dan dari Saya yakin, atau jangan-jangan memang dia pedofil, makanya dia mendukung. Betul, Pak. Dan mereka tidak ada akhlak. Iya, jangan-jangan pedofil, karena kan Islam mengizinkan untuk seks dengan anak kecil. Jangan-jangan si Romo Beni ini, ya, saya tulis aja nih, saya tulis kalian ya di sini ya. Ini biar nyampe ke Romo Beni nih. Jangan-jangan Romo Beni pedofil. Ya kan, jangan-jangan Romo Beni pedofil, makanya dia mendukung MUI. Ya kan, ini jangan-jangan nih Romo Beni memang pedofil ini. Terus dia pura-pura jadi Romo kan, nanti Miss Dinarnya sama dia digerayangin. Ngeri. Ini sebentar ya, ini sebelum lanjut ini, wah ini sudah mulai kejang-kejang nih ya, nih biar panas sedikit lagi. Oke, kita masuk ke Yesus Savior sekarang, Yesus Savior. Sebentar. Yesus Savior. Ya, Yesus Savior silakan. Lalu Pak Matias tambah ya. Halo. Ya, Yesus Savior, silakan. Selamat malam, Pak Selamat malam, Yesus Savior. Ya, aduh ini udah lama saya nggak masuk ini, Bos. Dengar sih, dengar Pak Komandan. Cuman tetap aja mau masuk itu, wah sekarang penggemarnya sudah banyak. Makin banyak, luar biasa saya lihat, wah ini nggak kebagian nih. Udah tunda dulu. Ini ngomong-ngomong saya tadinya mau melamar jadi pemusik di Pak Paul ini, tapi boleh, mau Pak. jadi pemain piano, pianonya Pak Paul udah hebat begitu. Mau main gitar, udah lebih hebat dari saya. Pikir saya mau main bass, tahu saya lihat waktu itu 2 minggu lalu, hari Minggu, wah main bassnya gila juga. Jadi saya kebagian main apa? Ya udahlah, nggak jadi jadinya. Paling nanti nyanyi aja deh kalau bisa nyanyi. Boleh Pak. Oh Ya, ini Pak Yesus ya. nih. Aduh lupa lagi fotonya tak kirim kan. Aduh kan baik loh. Lupa lagi Pak, sorry Pak. Aduh saya kalau udah cerita pendingan kerjaan itu minta maaf Pak, fotonya lupa tak kirim Pak. Foto apa itu? Ya wes enggak lanjut. Pak itu